Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya? Perkenalkan, saya Suhartika Gustia Deningsih atau biasa dipanggil Ibu Tika, guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Senang sekali teman-teman bisa nonton video ini, dan terutama teman-teman yang baru masuk sebagai siswa-siswi SMK Bina Rahayu. Saya ucapkan selamat datang di SMK Bina Rahayu. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan lingkungan belajarnya, dan mudah-mudahan teman-teman juga dapat pembelajaran yang bermakna selama di SMK ini. Oke, by the way, teman-teman yang baru masuk, terutama kelas 10 tahun ajaran 2020-2021, karena saat ini, tahun ini kita masuk masa pandemi COVID, ini hal yang tidak terduga sama sekali, maka mau tidak mau kita harus belajar dengan cara pembelajaran yang baru, dengan menyesuaikan dengan era new normal. Kalau misalnya era new normal bagi bisnis sudah dibuka, tetapi sebetulnya kondisi saat ini masih bahaya sekali. Makanya untuk teman-teman yang masih pada muda nih, kita masih melindungi teman-teman yang masih pada muda, jangan sampai karena datang ke sekolah lalu kemudian jadi bahaya untuk teman-teman. Karena kan umur teman-teman masih sangat panjang ya. Siapa tahu dari siswa-siswa SMK Bina Rahayu ini ada yang jadi presiden. Nah, makanya kesehatannya masih harus sangat dilindungi. Oke. By the way teman-teman, saya akan sedikit paparkan cara pembelajaran di SMK Bina Rahayu dengan adanya video dari YouTube ini. Ini adalah sebagai video perkenalan bahwa teman-teman harus mulai belajar secara digital. Nah, di SMK Bina Rahayu ini kita pakai beberapa aplikasi, platform, lalu kemudian juga dengan cara-cara yang sifatnya jarak jauh, online atau daring. Yang pertama itu teman-teman nanti akan bertemu dengan gurunya via Zoom, di Zoom video conference. Kita akan masuk dengan jadwal seperti biasa, tapi kalau teman-teman belum masuk jadi jadwal kelas, teman-teman akan bertemu dengan gurunya masing-masing di Zoom video conference. Di situ juga teman-teman bisa say hello dengan teman kelasnya yang mungkin belum teman-teman tahu dari SMP yang lain, atau bahkan dari SMP yang sama lalu kemudian ketemu di kelas yang sama. Itu nanti kita akan adakan Zoom video conference. Yang kedua, ini yang paling digunakan di SMK Bina Rahayu, yang sudah lama sekali digunakan, itu namanya e-learning. Ini jenisnya open source, jadi alamatnya e-learning.smkbinarahayu.co.id. Nah, nanti teman-teman akan ambil materinya secara tekstual di sana. Jadi teman-teman bisa ketemu gurunya di Zoom video conference, lalu kemudian teman-teman ambil materinya yang tekstual di sana dan bisa mengerjakan assignment di sana atau mengerjakan tugas. Selain itu, e-learning ini juga sudah dirilis dari tahun 2017 dan sudah digunakan sebagai pengganti dari kertas yang biasa kita gunakan ketika PAT ataupun PTS. Berarti nih, ketika teman-teman masuk di SMK Bina Rahayu, teman-teman harus sudah sangat familiar dengan e-learning, kayak gitu. Teman-teman harus sudah sangat pintar sekali ngoprek e-learning, ngambil materi di e-learning, ngumpulin assignment di e-learning, kemudian mengerjakan tugas pilihan ganda di e-learning. Apalagi tambah masa pandemi yang seperti ini, begitu. Yang ketiga, kita juga menggunakan video di YouTube. Ada channelnya, ini di channel SMK Bina Rahayu. Nanti videonya akan masuk di masing-masing playlist pelajarannya, kayak gitu. Untuk membahas kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dibahas oleh guru sebelumnya di Zoom video conference. Nah, yang keempat, ini metode kalau misalnya kita sudah masuk era new normal sampai ke lahan pendidikan. Jadi 15 orang akan masuk di kelas dengan duduk masing-masing dan dengan protokol COVID-19, dan 15 orang dari kamu akan dipakai seragam tapi tetap di rumah, kayak gitu. Belajarnya harus online dan menyaksikan gurunya online. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan mata pelajaran yang saya ampu, mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman membayangkan pelajaran sejarah Indonesia, saya yakin di SD atau di SMP ada yang suka, ada yang gak suka ya. Apalagi dengan materinya yang punya
kebanyakan hafalan Bu, lalu kemudian kebanyakan angka-angka yang harus dihafal, tahun, nama orang, rumit sekali kalau misalnya kayak gitu ya. Nah, gimana sih sebetulnya belajar sejarah yang harus bisa dipakai dalam kegiatan sehari-hari? Saya kemarin menemukan sebuah video di channelnya Kok Bisa. Ketika saya lagi scroll di YouTube, di channelnya Kok Bisa itu ada series explain yang mengeksplain berbagai macam pelajaran. Itu di situ nanti akan menjelaskan kenapa sih kita harus belajar pelajaran ini, kenapa sih kita harus belajar pelajaran itu, apa sih asal mulanya pelajaran ini, dan apa asal mulanya pelajaran itu. Termasuk saya temukan explain sejarah. Nah, teman-teman silahkan disaksikan videonya dari channel Kok Bisa ini. Kenapa sih nanti teman-teman harus belajar sejarah dan apa analoginya pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari? Bisa dianalogikan dengan alat apa ya yang ternyata sangat familiar sekali dan selalu ada di genggaman. 14 miliar tahun lamanya dunia ini udah bertahan. 200.000 tahun lalu baru manusia mulai berjalan. Baru 74 tahun yang lalu sebuah negara kepulauan bernama Indonesia dikenal seisi dunia. Disadari atau enggak, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang masa ini. Dari hal kecil kayak kenapa ada yang makan pakai sendok dan ada yang pakai tangan, sampai alasan negeri kita dijajah sama orang asing selama ratusan tahun. Semua dicatat dan catatan itu berkembang menjadi ilmu yang ada untuk membantu kita ngelihat ke masa lalu. Sekarang kita akan ngebongkar ilmu ini supaya kita bisa ngereka ulang semua kemakmuran dan keberhasilan umat manusia, sekaligus semua konflik yang berujung ke pertumpahan darah. Karena seperti kata bapak bangsa kita, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kalau dengar kata sejarah aja kita udah langsung ngantuk, mungkin itu karena cara pandang yang kita pakai selama ini salah. Padahal, gampangnya banget, sejarah itu bisa kita ibaratin kayak kamera di HP kita. Ya, dia berguna untuk bantu kita nyimpen kenangan. Tapi lebih dari itu, banyak juga fitur kamera HP yang manfaatnya persis kayak sejarah. Kita bisa ngira-ngira umur sesuatu dari sana. Kita juga bisa tahu kapan dan di mana foto itu diambil, dan begitu udah selesai kita tinggal nyimpen fotonya di album kita selayaknya koleksi-koleksi bersejarah disimpan di dalam museum-museum di seluruh dunia. Itulah ilmu sejarah secara sederhana. Alasan utama kita mungkin gak suka pelajaran sejarah di sekolah adalah karena kita gak bisa ngegambarin kegunaan nyatanya belajar sejarah. Padahal kalau kita udah nemu cara untuk memahami ilmu ini, ide-ide cemerlang akan muncul dengan sendirinya. Yang perlu kita lakuin adalah pelajarin sejarah di bidang yang kita minatin. Misalnya, kalau kalian mau jadi ahli maritim dan perkapalan, belajar sejarah Yunani tentang Archimedes dan Ptolemy bisa jadi gerbang yang ngebuka masuknya banyak ide inovasi dari arah yang gak terduga. Kalau kamu mau jadi pilot, belajar sejarah kedirgantaraan dan orang-orang yang terkenal di bidang itu. Itu bakalan ngebantu banget untuk nambah banyak ilmu. Kurang lebih begini kalau mau dibikin sederhana ya gitu. Jadi kalau belajar sejarah ini kan kita mengenal masa lalu agar mengetahui tempat kita di masa sekarang lebih baik. Ya, dan kalau kita mengenal keadaan kita sekarang lebih baik, tentunya akan lebih mudah menatap masa depan. Ya, jadi gitu hubungannya begitu tuh. Kalau bahas sebagai bidang keilmuan, sejarah dulunya nggak dianggap sepenting itu untuk dijadiin mata pelajaran yang resmi, dan karena itulah cuma masuk sebagai bagian dari ilmu teologi atau filsafat. Barulah pada abad ke-18 di Jerman, ilmu sejarah resmi dilihat sebagai bidang akademik berkat profesor ini. Ia menjadi orang pertama yang punya ide untuk nyusun semua peristiwa sejarah manusia jadi satu kesatuan. Dan baru 1 abad setelah itulah profesi sejarawan jadi terkenal dan nyebar di seluruh dataran Eropa dan Amerika. Itu semua berkat orang ini yang ngisi banyak banget seminar dan menginspirasi ratusan akademisi untuk jadi sejarawan. Mungkin kita taunya sejarah cuma dibagi jadi sejarah kemerdekaan, sejarah Hindu-Buddha, sejarah kolonial, atau sejarah peradaban dunia. Padahal nggak sama sekali. Itu semua baru sebagian kecil aja.
Ada sejarah maritim, ada sejarah medis, sejarah tentara, sejarah pakaian, dan tentunya sebuah bidang ada sejarahnya. Dan kalau kamu udah nonton semua episode Kok Bisa Explain sampai hari ini, berarti kalian udah tahu sejarah dari banyak banget bidang pelajaran. Kalian udah tahu sejarah filsafat yang melahirkan ilmu, sejarah matematika sampai jadi kode alam semesta, hingga sejarah fisika, kimia, biologi, kesehatan, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan geografi. Dalam 50 tahun terakhir aja, sains dan teknologi udah berkembang dengan sangat pesat. Kita udah berhasil menembus awan dan menginjak bulan. Kita udah nemuin banyak teori dan cara baru untuk ngurangin angka kemiskinan di seluruh dunia. Dan untuk bisa nemu semua inovasi itu, ilmu sejarah jadi senjata utama untuk ngulik sampai ke akarnya. Lewat koleksi-koleksi sejarah yang bikin kita tahu peristiwa-peristiwa yang udah kejadian di dahulu kala, kita bisa ambil banyak pelajaran dari sana. Dan gak berhenti di pengetahuan, tapi juga nilai moral dan inspirasi. Masa lalu adalah harta karun buat mereka yang berpikiran terbuka. Nah, gimana teman-teman, sudah ditonton videonya? Kalau dari pandangan saya sih itu video yang sangat menarik ya. Bisa mengemas kenapa kita harus belajar sesuatu lewat animasi. Nah, kalau di video Kok Bisa tadi, sejarah ini dianalogikan seperti kamera di smartphone. Yang itu kameranya bisa mencatat tanggal berapa kejadian itu, sama siapa kamu foto, di mana, bahkan usia pada saat itu kamu berapa aja bisa tercatat, gitu kan? Ada di deskripsinya kayak gitu. Nah, begitu juga sejarah. Kalau misalnya kamu catat dan kamu simpan apa yang terjadi saat ini untuk nanti kamu ceritakan sama adik-adik kelasmu, kemudian anak-anakmu, terus kemudian anak cucu, itu bisa menjadi sejarah yang luar biasa. Apalagi nih, ini realnya saja saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID ini. Kalau kamu bisa mencatat hal tersebut dengan baik, detail dan teliti, itu nantinya akan menjadi seperti kamera di smartphone kamu. Nanti bisa kamu ceritakan apa sih yang terjadi yang berbeda di pandemi COVID ini, ketika kamu kemana-mana harus pakai masker, lalu kemudian kamu harus hati-hati dalam memegang sesuatu, takutnya ada virus, bakteri, dan sebagainya kayak gitu. Oke, itu saja pengantar video dari saya untuk teman-teman sekalian, bagaimana caranya belajar sejarah dan untuk apa manfaatnya. Teman-teman jangan lupa masuk ke elearning.school.id. Lalu kemudian jangan lupa enroll ke course-nya Sejarah Indonesia, tergantung dengan kelas teman-teman. Contohnya seperti kalau kelas 10.1 masuk ke course Sejarah Indonesia X strip 1, kemudian 10.2 sama seperti itu dan seterusnya. Nah, nanti di sana jangan lupa enrollnya bebas. Lalu kemudian teman-teman baca semua materinya yang sudah ada di sana dan beberapa latihan yang bisa teman-teman jadikan gambaran. Nanti akan dibuka sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Oke, itu saja ya. Sampai ketemu nanti kita di video selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.